Shalom teman-teman yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa kembali dengan saya di channel ini. Terima kasih buat teman-teman yang selalu baik setia mendengarkan seluruh bagian diskusi, debat, dan pekabaran Injil melalui channel ini. Jangan lupa bagikan kepada sanak saudara supaya ada banyak orang yang dicerdaskan dan dibukakan pikirannya. Kali ini teman-teman kita akan melihat bagaimana para polemikus ini yang notabene sudah belajar tentang Islam, Quran dan hadisnya, dan mungkin mereka sudah sangat begitu sibuk mendengarkan pemaparan-pemaparan para ustadz-ustadznya, tetapi kok masih ilmunya tanggung-tanggung atau mungkin juga buta begitu ya. Nah, ketika disampaikan fakta-fakta justru mengamuk, justru kepanasan, justru kesurupan, tidak mau terima fakta yang ada. Teman-teman jangan skip, yuk kita cerdaskan mereka. Semoga dengan berita Injil, perbedaan-perbedaan yang ada bukan untuk memperuncing, tetapi untuk membawa kepada keterang yang sejati. Ini dia videonya teman-teman. Nggak gini sih, aku ini fans sekali sama Bang Edis karena udah banyak sih hal yang aku dapat dari Bang Edis. Tapi begini Bang, tidak boleh fans kepada saya Bang. Kita itu harus ngefans sama Tuhan Yesus saja. Oke, siap. Iya. Maksudnya salah satu toko ya di iman Kristen ya kayak gitu. Kalau saya salah satu toko yang bertanggung jawab atas keimanan Kristen. Ya. Oke. Hanya itu Bang? Gini Bang. Oke, silakan. Sabar Bangnya, gue pakai headset dulu. Sini hujan Bang. Hujan, oke. Tadi kan saya lagi di roomnya Yusuf, Pak Ustadz Yusuf itu tadi. Terus? Nah, tadi saya di roomnya Pak Yusuf. Terus di sana dia nanya, dia pakai Dia pakai judul. Judulnya? Dia pakai judul, di situ judulnya dia bilang begini, judulnya kenapa Yesusnya Tuhannya orang Kristen itu hilang, dicuri. Dia pakai konteks ayat dalam Yohanes 22, Bang. Oke, di mana Maria Magdalena di situ sedang menjenguk ke dalam kubur Yesus, kemudian dia bertemu dengan seseorang yang disangka dia adalah seorang penjaga kebun, padahal itu adalah Yesus itu sendiri. Nah, kemudian Maria Magdalena mengatakan bahwa Tuhanku diambil orang, kan begitu? Ya seperti itu, Bang. Makanya saya sudah pernah bilang ya, memang ya ketika kita menerjemahkan kata kurios itu dengan kata Tuhan, itu memang banyak menimbulkan kesalahpahaman di para penerjemah, para pembaca Bible begitu. Padahal sebenarnya Bang ya, di dalam Bible itu tidak ada kata Tuhan dan tidak ada kata Tuan. Yang ada itu kata kurios. Iya. Kurios itu sebenarnya kata yang sama dengan kata Rob itu. Itu kalau bahasa Inggrisnya itu adalah Lord. Atau kalau bahasa Jawanya itu Gusti. Iya. Nah, ketika kata itu diterjemahkan menjadi kata Tuhan, memang itu akan menjadi sesuatu yang lucu. Masa Tuhan diambil orang? Gimana nih Tuhanmu dicolong orang nih, gimana? Itu memang menjadi buah ejek begitu dari saudara-saudara Muslim. Tapi itu sebenarnya bisa dibalikin ke mereka ketika rob mereka sudah dimakan cacing. Begitu. Bagaimana robmu meracun orang? Nah, ini sebenarnya ada sebuah kesalahpahaman begitu. Baik dari pihak yang Muslim maupun dari pihak yang Kristen. Dua-duanya. Makanya yang sering saya dapati adalah dua kelompok Islam dan Kristen berdebat ketika mereka keduanya itu tidak paham apa yang mereka bahas. Begitu. Jadi kata kurios atau kata rob itu memang itu tidak ada bahasa Indonesianya. Makanya kita sering tergelincir di dalamnya. Begitu. Makanya ketika saya tanya orang Muslim apakah Muhammad itu rob, mereka akan menjawab iya, tapi rob yang dimaksud oleh Muhammad itu bukan Allah. Saya paham itu. Saya paham. Bahwa sekalipun Muhammad itu Rob, bukan berarti bahwa Muhammad itu adalah Allah itu. Nah, sebenarnya Yesus dikatakan dia Tuhan, bukan berarti Yesus itu adalah Bapa di sorga. Begitu. Jadi kurios, Maria Magdalena mengira kuriosnya atau mayat kuriosnya diambil orang, itu sebenarnya hal yang biasa saja. Ya kan? Ya kan? Bahwa tubuh atau jasad daripada my Lord saya, kalau bahasa Jawanya Gusti, ya, bahwa mayat dari Gustiku diambil orang, nggak masalah itu. Dia lagi pula kan itu
Maria Magdalena mengira, bukan itu Mengira. adalah sebuah kejadian kan? Ya. Tadi saya jelaskan seperti itu. Saya bilang Pak Ustadz ini salah konteks. Saya bilang baca dulu dari narasi yang dari ayat yang pertama. Begitu. Iya. Soalnya kan Maria tadi saya ada di Magdalena rumah dia. mengira, dia mengira. Dan perkiraannya itu adalah salah bahwa mayat Tuhan, nah ini tanda kutip nih, Tuhan Yesus diambil orang, padahal keadaan yang terjadi tidak demikian. Keadaan yang terjadi adalah Yesus bangkit. Nah, sedangkan Rob atau Tuhan yang masih menjadi mayat sampai hari ini ya itu yang di sono itu. Makanya saya sudah pernah diskusi. Agak kurang nyambung sih Bang tadi sama yang itu agak kurang nyambung sih. Karena enggak nyaman. Ya. Jadi dia bilang kayak gini Bang. Dia bilang begini. Kan tadi kan saya bilang sama dia begini. Saya bilang, "Pak, enggak usah lah. Soalnya saya juga walaupun saya enggak terlalu paham, tapi minimal saya baca dari pasal yang pertama. Kalau Pak baca dari pasal pertama, pasti Pak tahu ceritanya konteks ayat ini. Jadi Pak enggak usah pakai judul kayak gini." Terus dia bilang kayak gitu. Dia bilang, "Kalau kamu suruh saya berhenti, ada 3 syarat." Dia bilang, "Suruh henti dulu sama si Kak Edis." Dia bilang begitu. Ya, jadi begini, itu adalah upaya dia itu berkelit atau ngeles. Sekalipun saya itu sudah berhenti 2 tahun lamanya. Dulu saya berhenti selama 2 tahun. Nah, di dalam berhenti itu sekaligus saya melihat respon mereka dan sekaligus saya itu sebenarnya mengatur sebuah strategi. Begitu. Ternyata mereka nggak berhenti, malah makin jadi-jadi. Itu saya agak bingung sih Bang Edis. Maksudnya rata-rata, maksudnya suka ya kutip ayat kayak gitu. Apakah itu mereka tahu atau nggak tahu baca kayak gitu? Gini. Sebagian besar. Ada 2 kemungkinan. Kemungkinan yang paling besar itu mereka, umat muslim itu kalau baca itu sukanya 1 ayat saja. Karena kebiasaan mereka ketika membaca Al-Quran. Karena biasanya ayat Quran itu isinya itu serampangan. Dalam pengertian ayat Quran itu isinya itu nggak nyambung satu sama lain. Makanya ayat Quran itu menurut Al-Quran, ayat Quran itu disusun secara rapi dan terperinci. Tapi kenyataannya ayat Quran itu tidak tersusun secara rapi. Aku sih baru tahu sih Bang. Iya. Saya kasih contoh ya, kalau Abang mau tahu nih, susunan ayat-ayat Quran yang dia itu memang tidak disusun berkaitan satu sama lain. Misalnya contoh begini. Saya pernah dulu di zaman-zaman Facebook dulu, tahun 2013 2014 saya sudah pernah bilang gini. Baris pertama gini, Pasar Jatinegara kebakaran. Iya. Ayat selanjutnya, Budi dan Riko mereka membeli telur. Kemudian ayat yang ketiga, ya kan, Tono sedang bermain game. Nah, gimana ini? Budi pertama, Pasar Jatinegara kebakaran. Kedua, Budi dan Riko membeli telur. Ketiga, kan gak nyambung satu sama lain. Nah, saya kasih contohnya ya. Kita kasih contoh ayat-ayat Quran memang yang disusun memang tidak nyambung satu sama lain. Kita kasih contoh misalnya surat Al-Isra ya. Al-Isra. Kita mulai dari ayat yang pertama ya. Nih, sebentar. Biar saya tunjukkan sama Abang ya, bahwa ayat Quran itu memang disusun nggak nyambung satu dengan yang lainnya. Sebagian besar. Ada yang nyambung, ada yang nggak nyambung. Nih, saya kasih contoh. Perhatikan ya. Ini surat Al-Isra ayat yang pertama. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada satu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Ini kalau menurut umat Islam ini katanya Muhammad nih yang diperjalankan ya. Agar kami memperlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya dia adalah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Ini ayat bercerita tentang Muhammad diperjalankan ya. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kemudian ayat yang kedua. Apakah nyambung dengan ayat yang kedua? Kita lihat. Dan kami berikan kepada Musa. Ini tiba-tiba udah lari ke Musa. Lari ke Musa kan. Dan kami berikan kepada Musa kitab dan kami jadikan kitab Taurat itu petunjuk kepada Bani Israel. Dan janganlah kamu mengambil penolong selain aku. Tadi bahas Muhammad diperjalankan Isra Mi'raj. Ayat yang kedua bahas Musa diberi Taurat. Nah, kita lihat ayat yang ketiga. Yaitu anak cucu dari yang kami bawa bersama-sama Nuh. Nuh lagi. Anak cucu dari orang-orang yang kami bawa bersama Nuh. Sesungguhnya dia adalah hamba yang bersyukur. Tadi bahas Musa, sekarang bahas anak cucu Nuh yang dibawa bersama-sama Nuh.
Ayat 1 bahas apa, ayat 2 bahas apa, ayat 3 bahas apa. Memang susunan Al-Quran begitu. Makanya ini kembali ke pertanyaan abang tadi yang awal. Iya, Bang. Ketika mereka bertanya tentang Bible, apakah mereka itu sesungguhnya tahu atau nggak tahu? Nah, kemungkinan pertama, karena kebiasaan mereka baca Quran yang suka nggak nyambung satu sama lain, nyomot ayat begitu-begitu. Siapa bang udah turun wajahnya ke bawah. Iya bang, apa-apa lah. Tapi maksudku begini, memang yang Kristen itu memang agak sedikit ku bikin halangan untuk naik, itu salah satunya begitu bang. Nanti kalau dia ku ajak ngobrol begini, nanti dianya menjadi orang yang dicari-cari juga sama Muslim gitu loh bang. Oh nggak apa-apa lah bang. Saya orang Manado ini bang. Ya, jadi maksudku yang ku bilang gitu, artinya ketika umat Muslim mengutip ayat di dalam Bible, ada dua kemungkinan. Pertama, dia hanya mengutip satu ayat tanpa membacanya. Yang kedua, dia sudah membaca satu perikop tetapi pura-pura tidak tahu. Karena dalam ajaran agama Islam memang boleh seperti itu, bersifat takiyah. Oke bang, oke udah tahu gue, udah paham. Misalnya ada satu ayat yang sering diangkat oleh Muslim nih, misalnya masalah di dalam Amsal. Abang tahu dengar itu? Yang mana? Yang suamiku tidak di rumah. Tahu ayat itu? Tahu bang. Nah, itu sering dikutip-kutip juga sama mereka itu. Coba ya di kolom komentar, Amsal berapa yang sering dikutip-kutip sama orang Islam, coba di kolom komentar. Oh kayak yang tadi nih bang, kayak yang tadi nih, di Matius pasal berapa ini, yang tadi dia kutip juga itu. Dia bilang kan kayak gini, itu waktu ada yang orang Papua naik di Komalnya itu. Jadi dia bilang begini, kamu percaya sama Yesus? Yang orang Papua itu bilang, iya saya percaya. Mau nggak kamu mau diusir sama Yesus? Dia kutip di kitab Matius itu yang pada yang memanggil Yesus Tuhan itu. Iya, saya kan bilang begini, kok dia nggak bisa baca sampai ke bawah. Itu kan akhirnya kan dibilang begini, engkau yang pembuat kejahatan. Betul. Saya juga agak bingung kayak, maksudnya, kan saya kan ini kan nggak sekolah, tapi kok bisa nggak paham kayak gitu bang? Ya itu tadi dua kemungkinannya itu. Mereka yang pertama mereka mengutip satu ayat lalu hanya pengen tahu satu ayat itu. Yang kedua mereka sudah membaca satu perikop tetapi mereka tidak mengatakan yang sejujurnya. Nih saya kasih contoh ya. Ini satu ayat yang sering dipelintir umat Islam ketika umat Islam tidak membaca ayat itu secara penuh. Nih saya bacakan ya. Ini juga kepada penonton Muslim nih, biar mereka tahu nih. Ini Amsal pasal yang ke-7 ya. Dia hanya kutip ayat ini nih, Amsal pasal yang ke-7, tapi dia tidak baca ayat selanjutnya. Perhatikannya nih. Nih, marilah kita memuaskan birahi hingga pagi hari dan bersama-sama menikmati asmara. Karena suamiku tidak di rumah. Ia sedang dalam perjalanan jauh. Nah, cuma dibaca dua ayat ini sama mereka. Nah, ini kerjaan orang Islam. Dia tidak baca ayat selanjutnya. Padahal ayat selanjutnya berbicara mengenai nasihat. Nih, perhatikan. Iya. Perhatikan. Ia, maksudnya perempuan ini, ya. Ia merayu orang muda itu dengan berbagai-bagai bujukan, dengan kelicikan bibir ia menggodanya. Maka tiba-tiba orang muda itu mengikuti dia seperti lembu yang dibawa ke penjagalan dan seperti orang bodoh yang terbelenggu untuk dihukum. Sampai anak panah menembus hatinya seperti burung dengan cepat menuju perangkap dengan tidak sadar bahwa hidupnya terancam. Iya. Ini sebenarnya nasihat-nasihat bagaimana janganlah seorang anak muda bisa ya terperangkap oleh wanita-wanita yang seperti ini. Tapi Muslim bacanya cuma di sini saja. Marilah kita memuaskan birahi, kerjaan orang Islam. Tidak dibaca ayat utuhnya gitu loh. Itu sama seperti makanya orang Islam kalau pergi ke dokter itu tidak saya sarankan, Bang. Mereka saya sarankan mengikuti sunnah Nabi, minum kencing onta. Karena kalau mereka pergi ke dokter, misalnya ada dokter kan suka bikin tulisan. Tulisannya begini. Jangan makan buah banyak-banyak. Ya kan? Ya. Jangan makan buah banyak-banyak. Banyak-banyaknya nggak dibaca sama orang Islam. Dibacanya begini. Jangan makan buah. Dia nggak makan buah sama sekali. Padahal yang diperintahkan jangan makan buah banyak-banyak, bukan jangan makan buah. Nah, makanya orang Islam ketika baca Bible sering kayak begitu. Iya, Bang. Nggak dibaca sampai selesai pesannya. Iya, Bang Edi. Artinya kan aku kan ini dapat
kan Abang Enis kan lebih senior kalau soal diskusi-diskusi begini. Supaya kan ke depan kalau saya mau diskusi sama mereka kan saya udah tahu ternyata ada dua hal itu. Ada yang pura-pura tahu, ada yang memang kebiasaan kayak gitu. Iya. Jadi saya nggak usah capek-capek lah. Yang penting udah bilang kalau mereka nggak percaya terserah mereka aja Bang kayak gitu. Karena capek kan aku jelasin tapi kayak diputar-putar di situ aja. Ya Bang ya, orang-orang turunkan. Turun. Biasa aja, Bang. Karena Saya aku serba salah, Bang. Saya dari Sulawesi Utara Bang ya. Jadi kalau bahasa Indonesianya kurang mantap karena saya dari Sulawesi Utara. Iya, salam kenal Bang. Gini, banyak saya itu serba salah Bang. Ada orang Kristen naik, kalau nggak dinaikkan, saya dibilang Bang. Kenapa kau itu anu banget Bang? Orang Kristen mau naik, nggak kau kasih naikkan. Bukankah mereka itu yang support kamu katanya? Giliran saya naikkan, turunkan. Jadi serba salah kan Bang? Gitu. Apa? Namanya dunia. Oke lah, yang penting sudah sempat saya naikkan, tapi jangan lama-lama Ya, gitu Bang. Bang ya. Kita berikan kesempatan kepada muslim yang lain ya. Siap. Oke, Siap, Bang. Terima makasih kasih banyak, Bang Bang. Siap. Berkat Bit selalu, Nawan. Bang. Oke, saya turunkan Bang Bitnawan. Ya, Selamat Bang. malam. Thank you. Malam. Oke. Itu ya teman-teman ya. Silakan ya kepada muslim-muslim, silakan kalau kalian ingin mengajukan permintaan naik, silakan ajukan permintaan naik ya. Nih, ini ada akun-akun bodong saya nih. Nah. Nih, ini contoh-contoh akun-akun palsu yang kalian kadang-kadang suka follow juga. Ya, silakan Edis TV yang diserupakan. Silakan nyalakan kamera Anda. Halo Edis TV. Kan macet kan? Halo Edis TV. Macet. Jadi teman-teman, banyak muslim-muslim itu bikin akun Edis TV. Mereka bikin akun Edis TV terus dibikin PKPK biar kalian kasih koin. Makanya sudah saya bilang teman-teman, follow atau ikuti Edis TV yang asli ya. Ini saya turunkan dulu ya Edis TV yang palsu ini ya. Bagaimana caranya teman-teman? Nah, akun Edis TV yang asli, nih saya tunjukkan. Nih ya teman-teman ya. Aduh, udah saya hapus ternyata. Nah, inilah akun Edis TV yang asli. Follower saya untuk per hari ini itu sudah hampir 400.000. Saya hanya memfollow satu akun di beranda yang kalian lihat ini. Dan itu juga adalah akun asli saya. Makanya follow juga yang itu. Kalau kita tidak live di sini, maka kita akan live di yang satu itu. Yang ada. Sekali lagi teman-teman, kalau teman-teman pengen tahu akun asli saya, Edis TV, itu hanya ada dua. Yang sekarang Anda lihat ini, yang kalau kalian cek di berandanya followersnya sudah hampir 400.000 atau nanti bisa lebih setelah siaran ini berakhir, dan yang saya ikut beranda saya itu juga hanya satu, itu juga akun asli saya, hanya ada dua. Selain daripada itu adalah akun-akun palsu. Ya, seperti itu teman-teman. Oke, kita lanjutkan kembali. Naik lagi dia kan? Naik lagi. Tapi kok nggak mau ngomong gitu? Saya pengen tahu. Halo? Saya sudah sering mengatakan ya bahwa Kan? kata Tuhan Yesus itu tidak benar. Disuruh nyalakan kamera, dia tidak mau menyalakan kamera. Tuhan Yesus itu benar. Ayo silakan, Edis TV yang diserupakan, nyalakan Saya kamera. sudah sering mengatakan ya bahwa kata Tuhan Botol setengah mati. Ayo silakan ya, kita undang muslim-muslim yang lain. Silakan, ajukan permintaan naik kalian, kita ngobrol-ngobrol dengan santai-santai saja, bawa data kalian, ya seperti itu. Ayo, bawalah argumen terbaik kalian. Oh ya, silakan. assalamualaikum bang. Wiwin Ta'ana, muslim bang? Ya ya bang. Ntar, Ya bang. silakan nyalakan kamera, Wiwin Ta'ana, silakan. Oh ya bang. Ini duta masker saudaranya Juma ini. Bang, maskernya kok tebel banget bang, gak sekalian sampai sini. Belum sampai bang. Kenapa bang, kok maskernya tebel Baru pulang, banget? baru pulang bang, baru pulang. Iya, begini, Nah, saya saya mau pengen tahu tanya aja. ini, Bang. Nggak apa-apa, Anda pakai masker nggak masalah. Cuman saya pengen tahu aja, alasan Anda pakai masker sampai nutupin segitu sampai setengah mata itu apa? Baru pulang dari tadi di sana dari tadi. Ya, Di coba luar. kalau gitu dibuka saja maskernya coba. Nggak usah, aku pakai kacamata aja soalnya nanti. Aku mau tanya. Malu dia teman-teman sama agama Islam. Boleh nonton Oke nanya, lah, bang? silakan bang. Apa mau Anda bahas? Aku mau tanya ini bang. Apa Abang itu? jelaskan kepada aku bang, jalan masuk surga dan jalan masuk neraka di tempat abang itu. Jalan masuk neraka adalah lanjutin ikutin Muhammad. Loh, iya
gimana? Loh, menurut Al-Quran kalian itu wajib masuk neraka, mendatangi neraka. Mau saya tunjukin ayatnya? Mau saya tunjukin ayatnya nggak? Enggak, di tempat abang aku tanya. No, takut nih teman-teman. Menurut Al-Quran kalian itu wajib mendatangi neraka. Nih, di dalam surat Maryam ya, Maryam ayat yang ke-71. Nih. Bentar. Abang jelaskin di tempat abang maksud aku bang. Abang Loh, jelaskan jalan katanya suruh tunjuk jalan menuju surga dan jalan menuju neraka. Saya tunjukin jalan menuju neraka dulu. Nih, saya tunjukin. Bagaimana cara menuju neraka? Ikutilah Muhammad. Nih, perhatikan. Itu ada tertulis di dalam Quran surat Maryam ayat yang ke-70. Dan tidak ada seorang pun daripadamu. Gak ada seorang pun daripadamu. Melainkan mendatangi neraka itu. Hal itu bagi Tuhanmu adalah suatu kemestian yang sudah ditetapkan. Wajib kalian mendatangi neraka dulu. Nih, ya, nih. Kita lihat tafsir Al-Muyassar, Kementerian Agama Saudi Arabia. Dan tidak ada seorang manusia pun dari kalian, wahai manusia, kecuali akan mendatangi neraka. Ya, kalian wajib mendatangi neraka dulu. Nih, hai hamba-hamba, tidaklah dari kalian melainkan pasti akan mendatangi neraka itu. Adapun orang-orang yang beriman akan melewati Siratal Mustaqim dengan kecepatan yang berbeda. Ini udah mulai dongeng nih ya. Udah mulai ngarang, udah mulai nambah-nambahin cerita, udah mulai membuat Al-Quran sebagai kitab yang gak jelas, ya kan? Karena kalau baca tafsir, semakin Anda baca tafsir, semakin Anda akan simpulkan bahwa tafsir ini semakin lebih bagus daripada Al-Quran. Iya. Jalan masuk surga itu kayak mana jalan tolnya bang? Oke, baik. Bagaimana sebaliknya? Nih saya tunjukkan di dalam Bible ya. Nih saya tunjukkan dalam Bible. Nih, perhatikan. Kita akan tampilkan apa kata Tuhan Yesus ya. Di dalam Yohanes pasal yang ke-16 ayat yang pasal yang ke-14 ayat yang ke-6. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Nih, beda. Nah, kalau Anda mau ikut Muhammad, mau mendatangi neraka, ikutilah Muhammad. Kalau Anda mau datang kepada hidup, ikutilah Tuhan Yesus. Jalannya apa aja itu jalannya bang? Jalannya apa aja? Berapa jam ke sana bang? Nah, kalau dalam Bible itu tidak baik. Anda kan bertanya kan, jalannya berapa jam kan gitu kan? Nah, kalau di dalam Bible ini tidak berbicara mengenai jalan tol atau jalan raya, tetapi mengenai jalan hidup. Bagaimana seseorang itu harus hidup? Ya, bagaimana seseorang itu ingin memperoleh hidup yang kekal, dibangkitkan pada memperoleh kebangkitan dan hidup. Karena Yesus sendiri adalah kebangkitan. Karena Yesus bangkit, Bang. Bang, sekarang saya tanya sama Anda. Gini, Bang. Saya pernah ngomong ya. Kalau Yesus tidak bangkit, ya, ini seandainya. Kan, tapi kan menurut agama Kristen kan, menurut iman kami kan Yesus bangkit. Ya. Nah, seandainya Yesus tidak bangkit, maka buanglah Bible ke tong sampah. Kenapa? Karena semua yang dikatakan dari A sampai Z itu cuma omong kosong. Karena apa? Karena tidak ada buktinya, tidak ada validasinya. Ya, bahwa ada kebangkitan, bahwa manusia nanti ada di akhir zaman akan bangkit kembali dan lain sebagainya. Itu semua hanya omong kosong kalau Yesus tidak bangkit. Nah, kebangkitan Yesus itu adalah satu secercah harapan, satu titik pengharapan bahwa apa yang kita imani, apa yang diimani itu benar. Nah, sedangkan dalam agama Islam, Bang, bangkit nanti. Jangan lari, Bang. Aku tanya sama tadi, kau lari, Bang. Nah, ini Anda kalau dibahas Al-Quran tuh Anda ketakutan ini. Anda kalau dibahas Al-Quran kok lari, enggak. Makanya seperti yang saya bilang, ketika agama Islam dibahas, disitulah agama itu akan bubar. Lari-lari. Nih, sekarang gini, kita bicara ini ya, dogma sekaligus ini. Anda percaya dengan hari kebangkitan? Oh, percaya nanti bang, Oke. tapi nanti. Anda percaya kalau ada orang mati itu bisa bangkit lagi? Oh, Oke, percaya siapa bang. yang ngomong begitu? Abang barusan tadi kan?
Kok saya? Agama Islam loh. Di dalam agama Islam, gini, di dalam agama Islam ada kebangkitan nggak? Ada, tapi nanti Bang. Itu Oke. nanti setelah udah Yang kiamat nanti. nyeritain nanti kalau bangkit, maka dia akan kawin-kawin terus dengan 70 bidadari, ya kan? Burungnya berdiri terus 70 tahun. Yang cerita begitu siapa? Kacau. Loh, kok kacau? Yang nyeritain kayak begitu siapa itu? Muhammad bukan? Loh, abang tadi yang ceritakan barusan tadi. Kita putarkan dia. Dia nggak percaya teman-teman. Katanya saya. Omongan Muhammad dibilangin ke saya. Anda nggak boleh mengatakan apa yang diucapkan Muhammad seolah-olah saya yang mengucapkan. Oh, nih dengerin. Ini kata ustadz kalian. Kok jadi saya yang ngomong? Tapi kata Rasulullah, kesibukan Kata siapa? Kata siapa? Kata Ustaz tadi Bang. Kata Rasulullah. Saya ulangin lagi. Saya ulangin. Dengerin. Saya ulangin. kaum muslimin. Tapi kata Rasulullah, kesibukan para lelaki nanti di dalam surga adalah, malu saya ceritakannya nih. Mau terus? Mau saya ceritakan. Kesibukan para lelaki yang masuk surga di surga adalah memecah perawan istri-istrinya. Terus. Perawan terus. Habis malam pertama dapatkan perawan istri, selesai dia perawan lagi. Terus. Gitu. Serius Pak. Terus. Bagusnya ibu-ibu gak ikut dengar pengajian ini. Ini khusus bapak-bapak. Kata Rasulullah, maaf ini hadisnya sahih. Tolong baca nanti dalam kitab Tamasya ke Surga oleh Syekh Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Judul aslinya adalah Hadil Arwah ila Biladil Afrah. Rasul berkata, maaf, zakar laki-laki ketika dia berdiri karena syahwat selama 70 tahun berdirinya. Nah, ketika Anda mendengar semua kata Muhammad itu, bahwa nanti ada orang akan dibangkitkan, kemudian nanti akan ada pesta di sana. Oh, mau saya tunjuk Ustadz yang mengatakan pesta ini. Oh, mau saya tunjuk lagi teman-teman. Mereka ini kalau saya ngomong dibilang ya, sebentar ya. Nih. Udah, sabar ya, sabar. Udah, Bang. Jangan lari, ya. Bagaimana nih ya? Enggak, aku bertanya dulu sama Bang tadi. Kok kemari larinya? Iya, ini saya tunjukkan. Saya tunjukkan kepada kalian. Nih, perhatikan ya. Silakan. Biar bisa diamalkan. Baik, hari guru Ustaz Maulana, Ustaz Liza, Mas Fad. Bentar ya, nih. Salah satu nikmat yang ada dalam surga adalah pesta seks. Minta maaf, karena inilah yang kita tahan-tahan di dunia. Inilah yang kita tahan-tahan di dunia. Dan kenikmatan terbesar yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala di surga adalah pesta seks. Sudah tahu pernyataan Ustaz sendiri? Kan saya tentang itu semua. Sekarang di mana dia berada? Apakah dia mengalami kebangkitan itu? Saya nggak tahu tuh Bang. Muhammad ada di mana? Sekarang saya tanya Muhammad ada di mana? Lahir di mana? Ada di mana? Muhammad. Udah meninggal dia Bang. Udin. Udah tadi Muhammad ada di mana? Dalam kubur lah Bang. Meninggal. Dia. Di kuburan, betul? Betul Bang. Adakah kebangkitan di dalam agama Nanti Islam? Bang. Nanti Bang. Makanya saya bilang Bang, karena kebangkitan belum terbukti, karena kebangkitan belum ada, maka kebangkitan di dalam agama Islam itu tidak lebih daripada cerita-cerita dan omongan isapan jempol belaka. Belum ada validasinya, belum ada pembuktiannya. Makanya Bang, seandainya Yesus tidak bangkit, maka buanglah agama itu ke tong sampah. Justru karena Yesus bangkit, maka ada validasi, ada harapan bahwa kebangkitan itu memang benar-benar ada. Jadi di dalam agama Kristen ada kebangkitan. Yang ada kebangkitan itu dalam agama Kristen. Di dalam agama Islam kebangkitan itu masih isapan jempol. Sekarang sama Bang nih Bang. Gimana? Ini aja sekarang Bang. Makanya saya bilang Bang, jangan ikuti orang yang dia sendiri belum pernah. Bagaimana Anda mau kepada hidup? Menuju kepada hidup yang kekal, menuju kepada surga yang kalian bilang, sementara dia sendiri nggak pernah ke sana. Sementara dia sendiri tidak pernah menuju kepada hidup yang kekal itu. Aneh Anda ini. Anda ini sama seperti seorang penumpang, ya kan? Mau naik pesawat, tapi yang bawa supir angkot. Loh, gimana? Kita yang sama Bang.
Yesus itu di mana dia sekarang? Menurut Bible ya, di dalam Kisah Para Rasul pasal yang pertama, Yesus membawa murid-muridnya, para pengikutnya ke Bukit Zaitun, lalu disitulah dia naik ke surga. Awan datang menutupinya. Lalu apa pesan Yesus? Lalu ada 2 orang malaikat di situ berkata, "Hai orang-orang Galilea, mengapa kamu melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Menurut Bible kami, dia naik ke surga. Nah, sementara menurut kitab kalian, menurut referensi kalian, Muhammad bukan naik ke surga, turun ke kuburan. Yesusnya kenapa nggak tinggal di Indonesia sebentar Bang kemarin? Kenapa coba kali ini? Udah mulai putus asa dia. Putus asa. Enggak, itulah yang Kalau ajaran, putus Bang. asa, Kenapa sudah tidak bisa lagi berargumen. Lambaikan bendera putih, nyerah Bang, nyerah. Gitu. Udah putus asa. Jalan Bang, makasih Bang. Makanya begini, saya kasih contoh nih. Apa lagi? Di dalam sebentar Bang, Wiwin, gini ya. Di dalam Al-Quran, kalian kan mengatakan Isa itu adalah Yesus. Title-nya, gelarnya Isa itu apa? Isa Al-Masih. Al-Masih kan? ALM, betul? Al-Masih, betul? Nah, tahukah Anda bahwa Muhammad juga bergelar ALM? Nggak tahu Bang. Tapi bukan Al-Masih, almarhum. Loh, malah ketawa. Lu memang benar. Yang saya katakan benar nggak? Ya udah benar, almarhum lah. Iya benar. Kenapa kamu? Jadi sama-sama bergelar ALM. Isa gelarnya ALM, Al-Masih. Muhammad gelarnya ALM, tapi almarhum. Begitu. Oke lah, Wiwin ya. Kamu belajar lagi agama Islam. Nanti kalau udah belajar agama Islam baru naik lagi ke sini, oke? Kapan masuk Islam Bang? Kapan masuk Islam Bang? Apa? Abang kapan masuk Islam? Oke lah, karena pertanyaanmu semua pertanyaan yang putus asa, kita kasih kesempatan kepada muslim yang lain. Maskermu aja lebih besar maskermu daripada muka. Oke, silakan. Kita kasih naik ada Fatherson. Ya, ini udah ada 15 juta like loh teman-teman ya. 15 juta orang yang suka acara ini dan yang menonton secara live itu 22.500 orang. Tuhanmu mati kan? Patterson, silakan nyalakan kamera. Tuhanmu mati, tidak. Silakan kalau kamu ingin berdiskusi, nyalakan kamera. Saya akan tanggapi. Saya akan tanggapi sejauh mana kamu akan berargumen dengan saya. Silakan. Itu bisa mati, ya. Silakan nyalakan kamera. Nah, tadi masalah tentang Al-Quran yang melompat-lompat, aku ingin bahas. Saya ingin tanggapi kamu orang. Sampai sejauh mana kamu karena kuat. kalau kau memang hebat, tapi syaratnya nyalakan kamera. Tidak perlu on cam. Berani nyalakan kamera? Bang Juma tidak perlu on cam kalau untuk berdebat. Kamu sama dia saja. Kami yang receh, Kamu sama dia saja kalau nggak menyalakan kamera. Kau takut ya? Kau takut dengan aku ya? Baik, karena kamu takut tidak menyalakan kamera. Saya sarankan kamu kumpul sesama orang yang takut menyalakan. Kau ini nggak jago. Silakan kumpul sesama orang yang takut menyalakan kamera. Sudah berapa kali tema itu kita bahas? Tuhannya agama apa yang mati, yang sampai sekarang ada dalam kuburan? Mau saya puterin? Saya sudah bilang teman-teman ya, kata Tuhan itu bahasa Indonesia. T-U-H-A-N. Itu adalah bahasa Indonesia yang tidak ada dalam Al-Quran. Bentar. Kalau kalian buka Al-Quran, sampai kiamat, kalian tidak akan temukan kata Tuhan. Karena Quran itu bahasa Arab. Tidak ada kata Tuhan di situ. Nah, lalu kata Tuhan di dalam bahasa Arab itu apa? Apa kata Tuhan dalam bahasa Arab? Adalah kata Rob. Begitu juga dalam Bible. Gak ada kata Tuhan dalam Bible itu. Orang Bible aja bukan bahasa Indonesia. Kata Tuhan dalam bahasa asli Bible itu adalah kurios. Nah sekarang, Robnya siapa yang adalah orang mati? Perhatikan. Jawab. Agama apakah yang Robnya adalah mayat? Kami. Agama apa? Islam. Ya. Kamu kok bilang-bilang Tuhanmu mati. Robmu mati sampai sekarang masih mati. No. Udah di dalam debat saya yang bilang Robnya adalah mayat itu adalah orang Islam sendiri.
Kok kamu bilang-bilang kurios kami, kalau sampai sekarang Yesus tidak bangkit, maka betul kata kamu, kurios kami mayat sampai sekarang. Tapi kurios kami sudah bangkit. Gimana? Sedangkan kuriosmu, robmu, sampai sekarang masih di kuburan. Nih, apa cuma satu orang yang mengakui Muslim mengakui Muhammad itu robnya? Banyak Muslim yang berilmu justru yang mengakui Muhammad itu robnya. Perhatikan lagi, biar kalian nggak bosan-bosan nih. Selanjutnya, dia menantang saya untuk mengatakan kepada seluruh umat muslim bahwa Nabi Muhammad adalah Rob. Wahai umat muslim, percayalah bahwa Nabi Muhammad itu adalah Rob kita. Percayalah bahwa Nabi Muhammad adalah Rob kita. Tuh, percayalah bahwa Muhammad itu Robmu. Robmu sampai sekarang masih di kuburan. Nekat yang nyata kamu mengatakan bahwa kurios kami sampai sekarang masih mayat. Ya, Restiani, selamat malam. Restiani? Ya. Ya, gimana kabar Restiani? Alhamdulillah baik. Baik. Bang Edis tadi jujur ya, saya biasanya kalau lihat lihat Bang Edis itu nggak terlalu emosi, tapi pas tadi Anda menarasikan Nabi Muhammad itu seperti itu, jujur saya sakit hati dan sakit hati. Yang mana yang sakit hati yang mana? Nggak perlu saya jelasin lah tadi yang pas Bang Edis itu pas sama Bapak Ma'ruf itu. Anda terlalu berlebihan menurut saya. Yang mana? Contoh, kasih contoh dong biar saya bisa melihat apa jangan-jangan saya salah ngomong, yang mana? Menurut saya Anda standar ganda, giliran ada hadis yang menurut Anda tidak menguntungkan bagi Anda, dikasih contohnya tapi tidak bisa tunjuk. Resti, coba gini Resti, kasih tunjuk dulu yang mana tadi yang buat kamu sakit hati, biar kita cek kebenarannya, coba. Yang mana? Ntar dulu, tapi pas ada giliran hadis yang menurut Anda menguntungkan bagi Anda terus menyebarkannya. Tadi yang pas Anda itu berdiskusi sama Bapak Ma'ruf itu yang tentang itu. Apa itu? Itu yang kan nggak bisa menunjukkan kan? Resti, kamu kan bilang tadi saya mengatakan sesuatu yang menyakiti hatimu tentang Muhammad ketika saya berbicara tentang Muhammad, betul? Ya. Apa itu? Saya tidak mau menyebutkannya. Oke, biar saya yang menyebutkan. Coba kasih kisi-kisinya apa? Tadi Anda berdiskusi sama Bapak Ma'ruf? Kan panjang lebar. Yang itu istri-istri, masalah istri-istri Nabi Muhammad itu. Yang istri-istri Muhammad mau diceraikan? Bukan. Yang mana? Yang Abu Bakar sama Umar mau mencekek putri-putrinya? Enggak, saya nggak mau menyebutkan. Lu yang mana? Bilang saja kamu bingung, Resti. Bilang saja saya bingung. Coba sebutin apa, biar kita bahas apa. Yang hadis Nabi Muhammad itu mengkilir istrinya dalam waktu semalam. Baik. Sekarang begini Resti, apakah yang saya katakan itu adalah sebuah fitnah atau memang itu tertulis dalam Quran? Hadis. Hadis dalam Quran. Lalu kenapa Anda sakit hati? Jadi Anda menarasikannya terlalu seolah kesannya negatif, padahal kan nggak seperti itu juga. Itu kan di sana ada hukum. Kalau misalkan seorang laki-laki punya istri banyak, bisa nggak kalau dalam satu kali aja mandinya? Contohnya seperti itu. Tapi Anda menarasikannya Nabi Muhammad begitu. Bukan seperti itu. Hadisnya tidak berbunyi seperti itu. Hukumnya ya, Muhammad sanggup penjelasan para ulama. Gimana? Penjelasan para ulama seperti itu dalam hadis itu mengandung hukum. Baik, saya akan bukakan ya. Saya akan bukakan nih. Saya akan bukakan hadisnya yang tadi ya. Bentar. Saya akan tampilkan. Inilah yang kata kamu buat kamu sakit hati. Masa hadismu mana sih? Resti ini? Ini ya Res ya, liatin Res. Ini apakah ini adalah karangan saya sendiri atau memang ini adalah hadisnya umat muslim? Saya tanya dulu. Bentar dulu, saya tidak mau jawab dulu. Anda pernah mengatakan pada saat live bersama saya, kenapa kamu itu harus percaya sama para ulama hadis Bukhari dan Muslim? Secara tidak langsung Anda mengatakan nggak boleh percaya. Nah pada saat ada hadis ini, Anda membawakan narasi hadis ini. Padahal kan Anda mengatakan pada saya jangan percaya. Berarti Anda standar ganda, Bang Edis. Baik. Sebelum kita ke sana, kita bahas dulu isi hadisnya. Nanti ke sana ya. Menurut hadis ini Arabnya. Di sini disebutkan bahwa Muhammad
itu digambarkan oleh Aisyah, istrinya sendiri nih ya. Oh, kok Aisyah? Oleh Anas nih. Anas bin Malik bertanya. Ya. Di sini diceritakan, telah menceritakan kepadaku, Qatadah berkata, telah menceritakan kepada kami Anas bin Malik bercerita bahwasanya adalah Nabi mendatangi istrinya pada waktu yang sama di malam hari atau di siang hari. Saat itu jumlah istri beliau 11 orang. Nah, aku bertanya kepada Anas bin Malik, sanggup Muhammad itu mendatangi ini sebenarnya teman-teman. Ini maksudnya menggauli. Ya, sanggup dia menggauli istri-istrinya. Salahnya di mana? Salahnya di mana? Yang bilang salah siapa? Ya, Bang Edis menarasikan seolah-olah hal itu adalah negatif. Yang bilang negatif siapa? Justru saya bilang ini bagus. Bahkan kalau bikin obat kuat, seharusnya dibikin merek ini. Loh, sekarang saya tanya. Tahu nggak? Kalau Anda ini susah ini. Resti, tidak terima, tapi narasinya seperti ini. Loh. Yang bagus itu. Sekarang gini, saya mau tanya. Resti, gini, saya mau jujur. Ini kayaknya dia mau ini. Banyak orang kemarin, termasuk Zuma. Sebentar, saya balik dulu kamera saya. Kemarin itu banyak. Saya balik dulu kamera saya. Nih, Zuma, Nora, dan orang-orang APII menyidang Rashid. Disidang dia Rashid. Karena mengatakan bahwa Muhammad seorang raja SEX. Gini, saya tanya sama kamu Resti, saya mohon didengar. Sebentar, sabar. Saya minta kamu jujur. Sebutkan satu orang pria di bawah kolong langit ini yang sanggup menggilir 11 perempuan sekaligus. Sebutkan siapa? Itu Nabi Salomo. Mana ayatnya? Tunjukkan ayatnya bahwa Nabi Salomo sanggup menggilir 11 istrinya dalam satu malam. Sebutin. Kalau ada, saya terjun dari Monas. Ayo. Sebutin. Terus kalau misalkan di sana masalahnya di mana, Pak Edis? Resti, saya minta kamu masalah dulu. Gitu. Ini berhubung saya belain Rashid nih, karena dia kemarin disidang. Dengar. Sebutkan satu pria yang sanggup menggilir 11 perempuan sekaligus. Sebutkan. Siapa orangnya? Ya nggak tahu lah, saya kan nggak pernah ngobrol. Muhammad, gimana sih? Masa Anda barusan dibaca tadi hadisnya. Muhammad sanggup menggilir istrinya dalam satu malam. Sebutin satu orang yang sanggup melakukan itu selain Muhammad. Sebutkan siapa? Salomo. Mana ayatnya? Ya buktinya beliau punya 1000 istri. Dia disebutkan memiliki 1000 istri. Dia tidak disebutkan sanggup menggilir. Aduh, saya lagi ngomong. Dengar. Saya lagi ngomong. Dengar. Makanya saya mengajar orang Islam tuh untuk cerdas. Biar IQ-nya tidak seperti IQ gorila. Dengar. Rasti, dengar. Dengar ya, Rasti. Rasti, dengar. Anda juga punya 1000 istri. Rasti, dengar ya. Begitu. Di sini ada gelas. Sabar, dengar Rasti, di sini ada gelas. Kalau saya bilang saya memiliki 11 gelas air, apakah apakah kalimat itu membuktikan bahwa saya sanggup meminum ke-11-11-nya dalam satu tegukan? Hah? Ya itu kan air minum. Abang kan pasti perut abang punya kapasitas. Sama seperti itu. Dengar. Salomo disebutkan memiliki 1000 istri. Tetapi itu tidak membuktikan bahwa dia sanggup menggilir semua istri-istrinya itu dalam satu malam. Pernyataan dia memiliki 1000 istri tidak membuktikan bahwa dia sanggup menggilir semuanya dalam satu malam. Begitu juga ketika ada orang dikatakan dia punya 11 Harley Davidson, tidak membuktikan bahwa dia sanggup mengemudikan ke 11 Harley Davidsonnya itu di saat bersamaan. Makanya ini dipakai. Nah, sedangkan Muhammad, dengar. Sedangkan Muhammad disebutkan dia sanggup menggilir semua istrinya itu dalam satu malam. Betul. Tapi kan bukan bersamaan juga, bisa jadi waktunya beda. Bersama. Waduh, saya balikin kamera saya. Memang berat ini dia ini. Waduh. Nih. Biasanya wanita-wanita mencari pria-pria yang seperti ini. Gimana sih? Rasti ini, lihat nih. Perhatikan. Adalah Nabi. Lihat ke sini, Rasti. Malu saya dengan Nabi saya ingin 9.
Kalau waktu semalam itu bukan berarti bersamaan, Bang Edis. Oke, saya bacakan. Jadi dari satu adalah Nabi, perhatikan, adalah Nabi mendatangi istrinya pada waktu yang sama. Dia mendatangi istrinya pada waktu yang bersamaan. Di malam hari ataupun di siang hari. Saat itu jumlah istri beliau 11 orang. Makanya ada pertanyaan. Sanggup Muhammad? Sanggup dia? Sanggup dia katanya. Sanggup. Beliau diberikan kekuatan setara 30 laki-laki. Saya sebut bersamaan. Terus kalau nggak bersamaan, kenapa ada kata-kata sanggup? Ini kata-kata sanggup ini apa ini? Kata-kata sanggup bentuk keheranan ini. Biasanya laki-laki itu apa? kalau udah misalkan sekali begitu ya udah dia itu nggak sanggup lagi, nggak ada kekuatannya. Aduh. Terus kata-kata sanggup ini, apakah beliau mampu? Ini menunjukkan apa? Mengindikasikan apa ini? Meninggal dunia. Rasti, ini kan ada ungkapan keheranan ini. Apakah beliau mampu? Dia terheran-heran ini orang. Kalau pertanyaan itu diajukan pada Bang Edis, ya heran pasti. Waduh. Manusia biasa. Berat, saudara-saudara. Biasa aja. Ini loh, Muhammad itu dikatakan mampu melakukan hal yang tidak bisa dilakukan orang lain. Karena dikatakan dia mampu menggilir istrinya di waktu yang sama. Di 11 hari yang orang. Sama. Potong-potong. Di hari yang sama. Kenapa Anda tidak bangga dengan Nabi Anda yang memiliki kekuatan setara 30 pria? Di mana masalahnya, Bang? Gak ada masalah menurut saya, biasa. Nah, kalau ada bangga, sebutkan satu orang yang seperti Muhammad. Siapa? Yang sanggup menggilir istrinya dalam waktu yang sama, langsung 11 orang. Siapa yang sanggup kayak Muhammad? Anda, Bang Edis, Anda jangan menarasikan waktu yang sama. Siapa yang sanggup seperti Muhammad? Beda. Siapa yang sanggup? Beda, bukan berarti tempatnya sama dong. Gimana sih? Oke, harinya sama nggak? Ada narasinya seperti itu. Oke, harinya sama nggak? Sepertinya kamarnya sama, jamnya sama. Kita taruhlah kamarnya nggak sama. Kita taruhlah beda-beda kamar. Kamarnya Aisyah, kamarnya Hafsah, kamarnya ini ada 11 kamar, oke? Didatangi semua pada hari yang sama. Contoh, Senin semua, siang semua, malam semua, oke? Saya tanya, siapa yang sanggup seperti Muhammad? Siapa yang sanggup? Ya terus kalau misalkan nggak ada yang sanggup, apakah itu sebuah kalau nggak ada yang sanggup, layakkah Muhammad dinobatkan sebagai seorang raja seks? Nah, itu seperti saya kan bertanya, apakah dia layak dinobatkan sebagai pria yang memiliki kekuatan seksual di atas rata-rata? Enggak, biasa aja. Nah. Saja lebay. Ini memang berat, saudara-saudara. Biasa aja. Makanya saya bilang, ketika Rashid disidang, orang-orang yang menyidang Rashid itu tidak bisa membuktikan bahwa Rashid itu salah. Ya salah kan? Coba pertanyaan abang itu kan apakah beliau itu raja seks? Dia jawab iya, gimana ya salah lah. Oke, kalau begitu siapa orang yang sanggup mengalahkan Muhammad dalam urusan ranjang? Saya yakin tokoh-tokoh di Alkitab Anda. Siapa? Sebutin siapa? Logikanya gini, Nabi Muhammad punya istri 13. Ngeles aja kamu Rasti. Disuruh membuktikan. Udah gini aja. Gini. Rasti gini saya tahu. Gini sebentar. Harusnya kamu ngomong gini sebentar. Kamu harus ngomong gini. Dalam agama saya. Jadi ya udah biasa aja lah. Oke, baik. Seharusnya kamu mengucapkan kata-kata ini. Wahai Edis TV, kami tidak sanggup untuk membantah syubhat yang kamu katakan. Yang kami sanggup adalah demo bersilit-silit. Pasang poster, penjarakan Edis TV. Tangkap penista agama. Cuma itu. Yang kalian mampu adalah memenjarakan orang, membungkam orang dengan cara menggunakan polisi. Tapi untuk menjawab syubhatnya, membantah argumennya, tiadalah kalian mampu, melainkan kalian itu adalah orang-orang yang memaksakan diri. Fakta mana lagikah yang kamu dustakan? Maka kenyataan apa lagikah yang kamu dustakan? Demikian itulah balasan bagi orang-orang yang nekat yang nyata. Nah, ya kan? Enggak. Demikian itulah kenyataan bagi orang-orang yang sungguh nekat lagi nyata. Kalau ada seorang laki-laki yang dia itu punya kekuatan di atas rata-rata, apakah itu sebuah kesalahan? Saya tidak bilang itu kesalahan. Apakah itu sebuah aib? Enggak, menurut saya tidak bilang itu aib. Siapa bilang itu aib? Iya, kenapa Anda terus mempertanyakan apakah ada yang saya herankan kenapa kamu tidak mengiyakannya, seolah-olah kamu menganggap itu aib, seolah-olah kamu menganggap itu hal yang memalukan. Justru kamu yang menganggap, justru kalian orang Islam yang membuat itu sebuah aib.
Padahal kalau itu adalah kebanggaan, kenapa kalian tidak promosikan? Nabi kami ini pria yang luar biasa. Nabi kami ini kekuatan seksualnya setara 30 pria. Kenapa kalian tidak promosikan itu? Masalah seperti itu, tapi mengurusi agama yang gimana? Loh, kalau begitu siapakah pria yang kekuatan seksualnya melebihi Muhammad? Kenapa Anda mempertanyakan hal ini terus berulang-ulang? Kalau itu bukan karena kamu terkesan malu, karena kamu terkesan seperti menganggap itu aib. Kenapa kamu menganggap itu aib? Coba kalau Bang Edis punya kekuatan yang sama seperti itu, Bang Edis bangga nggak? Loh, justru karena saya tidak memiliki kekuatan seperti itu, bahkan laki-laki manapun, saya rasa tidak akan ada yang seperti Muhammad. Makanya saya bilang kepadamu, Rasti, kenapa kamu malu ketika nabimu digambarkan sebagai seorang pria yang memiliki kekuatan seksual setara 30 pria? Kenapa kamu malu? Dan kenapa kamu tidak bangga dengan hal itu? Karena yang membawakan narasi itu Anda. Ya sudah, Anda yang membawakan narasi, jadi silakan. saya... Coba Anda yang bilang, Nabi kami, coba bilang. Enggak, nanti dulu. Kalau seorang... Jadi begini maksudnya Mbak Edis. Berat ini teman-teman. Aduh, Juli. Ini sudah 27.000 orang yang nonton. Pasti kenapa kamu membuat agama Islam semakin jadi bulan-bulanan? Standar ganda. Giliran ada hadis yang menurut Anda itu menguntungkan bagi Anda, terus dibawa narasinya seolah-olah. Nah, ini kita ke situ sekarang. Tapi giliran pada saat saya menerangkan kepada ada hadis Rasti, gini. Ada yang ngomongnya, saya nggak percaya. Makanya gini saya bilang. Saya kan tadi setelah ngobrol dengan Ma'ruf, itu saya buka dengan satu kesimpulan begini. Ma'ruf kan bilang, itulah Bang, saya tidak percaya dengan isi hadis-hadis itu banyak yang menurut saya nggak masuk akal. Kan itu inti omongan dia. Saya bilang begini, memang di dalam Al-Quran tidak ada perintahnya untuk mengimani hadis. Tidak ada dalam Al-Quran, wahai umat muslim, ya percayalah kepada kitab karangannya Bukhari, nggak ada. Yang Al-Quran perintahkan adalah beriman kepada kitab-kitab sebelumnya, yaitu Taurat dan Injil. Makanya muaranya ke situ sekarang. Makanya kalau kamu sudah malu ketika kamu baca hadis, kamu lihat di situ Muhammad digambarkan sebagai seorang yang sedemikian rupa yang kamu malu mengakuinya, maka buanglah kitab-kitab itu segera. Tapi banyak hadis tentang akhlak Nabi Muhammad, kenapa Anda tidak membawakan narasi itu? Akhlak Nabi Muhammad yang baik banyak. Sekarang saya tanya, adakah di dalam Quran diperintahkan untuk beriman kepada kitab-kitab itu? Ada, wa ma unzila min qablik. Mana ayatnya? Berimanlah kamu kepada kitab Bukhari mana? Oh, maksud begini. Begini. Jadi begini. Bukhari dan Muslim itu adalah seorang ulama. Dan sekarang ulama itu kedudukan khusus di dalam Al-Quran. Apakah Bukhari bertemu dengan Muhammad? Ulama. Apa? Bukhari ketemu dengan Muhammad nggak? Nggak secara langsung. Nggak ketemu. Berapa beda umur Bukhari dengan umur Muhammad? Banyak lama. Saya tidak bisa menyebutkan secara spesifik. Bukhari itu, kitab Bukhari itu disusun lebih dari 250 tahun setelah kematian Muhammad. Tapi cara menyusun hadis itu ada metode gimana? yang Caranya gimana? Gimana caranya? Terlalu panjang saya jelasin di sini. Bilang aja kamu nggak tahu. Ada hadis tersebut sahih, mutawatir, hasan. Bagaimana dia bisa tentukan itu mutawatir, sahih, sedangkan dia nggak pernah ketemu dengan Muhammad, nggak pernah ketemu dengan sahabat, nggak pernah ketemu dengan tabiin, nggak pernah ketemu. Orang yang ingin dikonfirmasi bahwa mereka benar-benar mengatakannya sudah di dalam kubur. Bagaimana dia berkatakan Muhammad berkata, kata Muhammad, kata Aisyah. Semua yang dibilang sudah di dalam kubur, gimana? Yang Anda katakan. Bagaimana kita bisa mempercayai sebuah informasi yang dinisbatkan kepada Muhammad, tetapi Muhammad yang katanya berucap demikian sudah meninggal di dalam kubur? Bagaimana kita konfirmasi kebenarannya? Nah, kitab Injil Anda juga. Baik, saya bukakan dalam Injil. Saya bukakan. Sedangkan Yesus sudah meninggal. Baik. Kitab-kitab Anda itu, Alkitab itu sudah saya bukakan dalam Injil. Bagaimana cara mengkonfirmasi kebenarannya bahwa kata-kata kita bukakan ya. Kita harus menjawab juga pertanyaan orang-orang Islam terhadap iman kita. Saya balik kamera saya. Apa bedanya Quran dengan apa bedanya Injil? Perhatikan. Ya. Kalau hadis-hadis itu ditulis oleh orang-orang yang nggak pernah ketemu dengan Muhammad, nggak pernah ketemu dengan saksi mata, dan orang-orang yang katanya mereka mengucapkannya ketika hadis itu ditulis sudah meninggal dunia. Perhatikan. Daripada kitab Anda ditulis setelah Yesus 300 tahun meninggal dunia. Itu lebih parah.
Kalau hadis itu kan ya Theophilus, jelas dengar, itu perkataan Nabi, Asti, perkataan tenangkan manusia. dirimu, tenangkan dirimu ya. Tenang, jin korinnya tenangkan dulu ya, tenangkan. Theophilus yang mulia. Bagaimana saya mau tenang Anda terus Waduh, terus? ini saya mau ngomong ini sudah mulai panik, panik. Enggak, Panas. biasa aja. Kemarin saya slow. Saya bacakan tapi ya. Anda mengatakan saya Saya bacakan. bodoh. Bisa saya bacakan? Apa Baik. itu? Saya bacakan ya. Apa? Theophilus yang mulia, banyak orang telah berusaha menyusun suatu berita tentang peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di antara kita. Seperti yang disampaikan kepada kita oleh mereka yang dari semula adalah saksi mata. Saksi mata. Ya, dan pelayan firman. Karena itu, setelah aku menyelidiki segala peristiwa itu dengan seksama dari asal muasalnya, aku mengambil keputusan untuk membukukannya dengan teratur bagimu. Supaya engkau dapat mengetahui bahwa segala sesuatu yang diajarkan kepadamu adalah benar. Ya, itu teman-teman kalau mau Bible audio. Ya, kepada teman-teman Kristen yang udah malas baca, yang kalau baca Bible langsung tidur, Bible dijadikan obat tidur. Tuh, ada Bible audio. Silakan kalian download. Itu sudah selesai panunya, projectnya itu 2015 sudah kelar tuh. Dari perjanjian lama kejadian digarap, ada Bible MP3. Silakan kalian kalau mau download. Ya, nih. Jelas dari para saksi mata. Beda dengan apa yang kalian tuliskan tadi di hadis-hadis tadi. Kata Muhammad, kata Aisyah, kata ini. Orang yang katanya yang namanya disebutkan di dalam perawi hadis itu semuanya sudah meninggal dunia. Kalau kata-kata dalam hadis itu masih logis. Hadis itu kan ucapan Nabi. Sampai lapar saya saudara-saudara. Sudah lapar melanda ini saya. Itu kan masih logis Bang, di situ kan hadis itu perkataan Nabi. Tapi kalau dalam kitab Anda diksinya begini, Yesus berfirman, Yesus berkata, itu seolah tulisan manusia. Tulisan Maksudmu manusia. hadis tulisan siapa? Ya hadis tulisan manusia, itu kan emang Nabi Muhammad. Mana sini orang ini? Oke, Quran tulisan siapa? Nah, kalau Al-Quran itu firman Allah, diksinya juga. Ya, yang nulis siapa? Yang nulis ya manusia, Bang Edis. Terus kenapa kamu permasalahkan Bible ditulis manusia? Ini orang gimana sih, Rasti? Tapi gini, sungguh sangat nekat yang nyata. Misalnya begini, Yesus berfirman, anu gitu. Yesus iya, berfirman. tapi gini loh Rasti, kamu ini gimana ya? Gemesin gitu loh. Orang kamu nuduh kami itu tulisan manusia, sedangkan Quranmu tulisan manusia. Aduh. Perkataan manusia, Yesus berkata Yesus berkata gitu kan diksi dalam Alkitab. Kalau Al-Quran itu semua itu kan dibukukan sebagai sebuah laporan untuk orang-orang terkemudian supaya mereka mengetahui informasi apa yang terjadi di masa lampau, betul? Ya, betul aja. Iya. Dan gini Rasti, tahu nggak kamu apa bedanya kita? Kenapa dalam Alkitab diksinya seperti itu? Yesus berkata, enggak begini. Katakanlah kamu seperti apa? Maunya begini, kalau dalam Al-Quran katakanlah Muhammad, anggaplah Yesus itu utusan. Kan Yesus itu kan kata Anda utusan tadi kemarin. Di selain Tuhan, di selain utusan, saya juga bingung. Maksudnya mengatakan. Iya, kata Anda kemarin Yesus itu di selain Tuhan. Begini, ya. Kalau kita baca Bible, Yesus itu adalah Sang Firman itu sendiri, Firman yang menjadi manusia. Jadi di dalam Bible, Firman itu nuzul menjadi manusia. Sedangkan di dalam agama Anda, Firman itu bukan nuzul menjadi manusia, Firman itu nuzul jadi buku, jadi kitab, betul? Ya, tapi kan definisi Firman itu perkataan, jadi lebih logis kalau Firman itu menjadi sebuah buku. Itu menurut logika kami. Logika kamu. Kalau menurut logika kami, Firman itu menjadi manusia supaya dia mengajarkan, mengejawantahkan bagaimana manusia itu harus hidup. Oke, saya menghormati pendapat. Sekarang sebentar. Kita sudah artinya kita walaupun berbeda tapi kita sama-sama ketemu satu poin yaitu Firman yang nuzul, betul? Betul? Tapi bentar. Sebentar dulu. Tenang. Di dalam agama kamu, firman nuzul menjadi Quran. Makanya ada istilah nuzulul Quran pada malam Lailatul Qadar, betul? Ya. Di dalam iman kami, firman juga nuzul, tapi menjadi manusia. Di dalam Yohanes pasal yang pertama, firman itu telah menjadi manusia. Sekarang begini. Ya. Kedudukan firman, sebentar, tenang. Definisi firman itu apa? Definisi firman itu apa dulu? Definisi firman itu perkataan. Firman itu lebih logis kalau menjadi sebuah buku.
Oke, Kenapa jadi baik. manusia? Baik. Tadi kan saya belum selesai tuh. Bagus. Firman itu bukan hanya sekedar perkataan, tapi logos. Logos itu maksudnya logika, kehendak, ya kan? Perkataan. Perkataan itu kan sebenarnya sebuah logika. Ya kan? Makanya kita ngomong itu karena kita punya logika. Makanya kalau orang udah kepalanya udah konslet, dia nggak bisa ngomong lagi. Nah, Logika karena itu kita pikiran. punya logika, Kalau maka perkataan logika kita kita dulu. itu kita kamu ngomong, saya ngomong. Dengar. Gini, kita jangan debat kusir di situ. Kita bicara begini. Kedudukan firman atau kedudukan firman Allah lah di dalam agama Islam itu adalah sesuatu yang kamu harus patuh, takluk, tunduk kepadanya, betul? Iya, karena itu firman Allah. Oke. Firman Allah itu mengejawantahkan bagaimana Allah itu, benar atau tidak? Mengejawantah kan maksudnya apa? Coba Gini, diperjelas lagi. gini. Kata-kata kamu, perkataan kamu itu adalah mengejawantahkan diri kamu. Benar atau salah? Bentar dulu. Mewujudkan, melaksanaan, memanifestasikan. Ya. Bisa Perkataan jadi, kamu adalah bisa betul atau salah. Karena saya nggak tahu pertanyaan Bang Idis ke depannya bagaimana. Iya. Makanya saya bilang yang pantas ditaati, yang pantas kamu takluk kepadanya, yang pantas dia berdaulat atas kamu adalah Sang Firman itu. Karena Sang Firman itu adalah pengejawantahan dari yang berfirman. Makanya ketaatan kamu kepada firman Allah sesungguhnya adalah ketaatan kamu kepada Allah itu sendiri. Ketaklukan kamu kepada firman Allah sesungguhnya adalah ketaklukan kamu kepada Allah itu sendiri. Karena Ya, firman kalau itu Allah mengejawantahkan Allah itu sendiri. Setuju? Setuju kalau Nah, itu. tapi dengar, itulah Saya- yang kami dengar, itulah yang kami imani di dalam kekristenan. Karena Yesus itu adalah logos Sang Firman yang menjadi manusia. Makanya Yesus berkata, barang siapa melihat aku, ia telah melihat dia yang mengutus aku. Nah sekarang kepada kalian. Apakah umat muslim takut kepada firman Allah? Takluk, tunduk kepada firman Allah? Tidak. Umat muslim tidak. Mau menjelaskan dulu. Saya mau nanya sama Umat Bang Idis. muslim tidak takluk kepada firman Allah, tidak tunduk kepada firman Allah. Umat muslim takluk tunduk kepada firman Muhammad. Karena apa? Allah di dalam Al-Quran berkata, ya ayyuhallazina amanu, di dalam surat Al-Ahzab ayat 70. Katakanlah perkataan yang benar. Itu firmannya Allah. Tapi umat muslim tidak takut kepada firman Allah. Umat muslim takut kepada firman Muhammad. Wahai umat muslim, boleh kalian Nabi berdusta di dalam Muhammad 3 hal. itu bisa dijadikan dalil. Itu menurut Al-Quran juga Bang Edis. Sekarang saya tanya, banyak- yang harus ditaati, dipatuhi, takluk kepadanya firman Allah apa Muhammad? Dua-duanya. Iya, karena kalian kalau omongan Muhammad dengan omongan Allah bertonjok-tonjokan, siapa yang harus dipatuhi? Nggak pernah ada. Enggak firman pernah Allah dan bagaimana? Buka surat Al-Ahzab ayat 70. Muhammad. Enggak mau. Lain juga. Coba, Aduh. saya menjatuhkan Bang Edis tadi. Saya perkataan Bang Edis yang tadi tuh yang Yesus itu firman Tuhan ya kan. Kalau di Islam firman itu berubah menjadi kata-kata. Kalau itu berubah Jadi menjadi manusia buku. gitu. Duzul jadi buku, Ya, jadi kitab. menjadi buku. Kalau di Kristen itu menjadi Manusia. manusia. Ya Ya. kan? Ya. Oke, saya bisa menerima penjelasan Bang Edis. Kalau misalkan Yesus itu tidak dianggap Tuhan, kenapa dia itu firman tapi dianggap Tuhan? Kalau di Islam kan Quran Dianggap Tuhan bukan tuh apa maksudnya dianggap bukan Tuhan? Apa maksudnya dianggap Tuhan? Maksudnya dianggap Yesus itu Bapa di sorga gitu? Bukan, kata Bang Edis kan Yesus, Bapa di sorga dan Roh Kudus itu satu kan? Satu kesatuan. Iya, satu, tetapi bukan berarti Yesus itu adalah Bapa itu sendiri. Makanya saya penasaran ketika kamu mengatakan kenapa Yesus dianggap Tuhan? Apakah maksudmu dianggap Tuhan tuh Yesus dianggap adalah Bapa di surga? Enggak, orang Kristen enggak mengimani itu. Tapi gimana konsepnya coba? Saya nggak ngerti. Nah, makanya saya sering bilang, Rasti, kata Tuhan itu nggak pernah ada di Quran, nggak pernah ada di Bible. Itu dulu yang harus kamu pahami. Kamu setuju nggak bahwa kata itu nggak ada di Quran, nggak ada di Bible? Kalau di Al-Quran sih ilahun. Ya, makanya kita harus kembali ke bahasa aslinya. Kata Tuhan itu bahasa aslinya di dalam bahasa Arab itu adalah Rob. Setuju? Nggak bisa itu juga sih. Macet. Juga bisa disebutkan di manusia seperti innahu rabbi ahsana maswaya dalam surat Yusuf. Iya, jadi kata Rob itu maknanya artinya adalah sesuatu yang kepadanya seseorang itu menaklukkan diri. Itu arti Rob itu.
Sesuatu yang kepadanya orang itu dikendalikan, diatur, dididik. Itu Rob itu. Arti daripada Rob itu adalah yang demikian. Enggak, maaf. Jadi Yesus itu dianggap Rob dalam diksi Tuhan atau Tuhan atau Udah saya pendidik. bilang tidak ada kata Tuhan, tidak ada kata Tuhan di dalam Bible, tidak ada kata Tuhan, tidak ada kata Tuhan di dalam Quran. Iya, jadi Nah, muter lagi kan. Saya nggak ngerti bener. Yesus itu jadi, tapi kan kenapa kalian itu selalu ada Yesus misalkan di gereja satunya, terus nempel di salib, disembah-sembah gitu-gitu. Kan kalau begitu pantasnya kalau Islam. Oke, baik. Baik, sekarang saya tanya. Umat Islam pergi ke Arab sana, di sana ada batu, kotak warna hitam, di sana sembah sujud-sujud, bener nggak? Nah, standar ganda mulai. Oh, jadi gambarannya gitu. Jadi sama gambarnya seperti umat. Gini Rasti, dengar. Saya buat satu umpama sama kamu ya, gini. Kalau ada sebuah sekumpulan orang, ya, ada sekumpulan orang nih. Sebentar, saya cek dulu YouTube saya. Kayaknya YouTube saya apa namanya? Oh, enggak. Oke, aman kok, aman. Kalau ada sekumpulan orang, mereka putar-putar pohon mangga. Ya. Lalu sujud-sujud. Kemana ini Anda? Dengar. Ada pohon mangga nih. Terus ada 10 orang muter-muter pohon mangga itu. Begini. Kami nggak menyembah. Aduh, ini saya dengar dulu. Mana saya tahu. Dengar dulu, saya belum selesai ngomong. Bukan dianggap Tuhan juga pernah. Ka'bah itu ada Gini, dengerin saya belum ke Ka'bah. Saya belum ke Ka'bah. Dengerin. Ada orang muter-muterin pohon mangga. Muter sujud di depannya itu. Terus dia begini-begini sama pohon mangga, sujud-sujud sama pohon mangga. Dia cium-ciumin pohon mangga. Nggak bisa disamakan. Saya mau tanya sama kamu. Enggak. Apakah yang mereka lakukan itu adalah ritual penyembahan pohon mangga? Bingung juga jawabnya ini. Gimana sih? Tapi kalau pohon mangganya diganti Ka'bah, dengan secepat kilat kamu akan mengatakan itu bukan penyembahan. Nah, oke deh. Inilah saya bilang kalian itu punya standar ganda. Enggak ada perintahnya. Kalau tawaf di Ka'bah dan kiblat ke Ka'bah itu emang udah diperintahkan sama Allah. Berarti logika kamu tuh seperti ini. Logika kamu seperti ini, dengar. Ini logika kamu. Ini ada air, ini gelas. Di dalamnya ada air. Kalau saya begini kan, glok, masuk ke dalam perut saya, itu namanya minum, betul? Ya. Kalau disuruh namanya minum nggak? Ya sama aja minum. Sama aja. Kalau disuruh perbuatan itu begini, tetap namanya minum. Mau disuruh, mau nggak disuruh, tetap namanya minum. Nah, kalau orang putar-putar pohon mangga, begini-begini sama pohon mangga, namanya nyembah pohon mangga. Kalau disuruh artinya nggak nyembah pohon mangga. Kenapa tidak nyembah? Karena disuruh. Konteks ibadah. Jadi analoginya. Memang kalian ini, waduh, pantas IQ gorila. Konteks ibadah. Jadi analoginya nggak masuk. Saya sebenarnya sangat sedih hati saya ya, ketika ada sebuah survei terhadap bangsa-bangsa. Prihatin dan sangat miris bahwa bangsa kita Indonesia itu masuk kepada kategori-kategori IQ, ya, ras yang IQ-nya rendah seperti gorila. Ternyata setelah saya selidiki secara mendalam, ternyata saudara-saudara, mereka adalah kaum muslimin wal muslimat. Apalagi kaum wanitanya. Yang ngomong IQ-nya itu separuh itu Muhammad loh. Muter-muter gak bahas. Jangan, dengar. Saya tidak menyalahkan survei itu. Tapi itu kan surveinya tuh kepada umat muslim, terutama kepada kaum wanitanya. Karena kata Muhammad, IQ perempuan, akal wanita itu jongkok separuh. Oke, kalau kalian tidak terima disebut kalian menyembah salib. Pencet tombol lari. Pencet tombol lari. Kemarin saya obet beneran. Ini tanda-tanda mau lari nih teman-teman. Sudah dimatikan. Bang Edis. Karena dia tahu yang saya katakan itu adalah fakta. Kabur dia bentar lagi nih. Saya sudah sering teman-teman diskusi, untung dia nggak kabur nih. Resti, saya kemarin nggak kabur. Bener nggak akal wanita itu separuh? Kenapa Bang Edis minta saya lari? Bener nggak akal wanita separuh? Nggak tahu saya nggak mau jawab. Sudahlah, Oke, sudah. Dulu. Jangan diterus-teruskan lagi, Rasti. Saya mau nanya, kalau misalkan umat Kristen tidak menyembah salib, kenapa nggak ada yang berani menyembah salib seperti kami? Saya jawab. Gini,
kami tidak pernah ada di gereja. Kalau misalnya kamu main ke gereja saya, di gereja saya itu ya, di sini bahkan nggak ada kayak begituan, nggak ada. Patung apa nggak ada di gereja kami itu gini-gini sama salib tuh nggak ada. Tapi yang ibadah di gereja kayak gitu kok. Kalau kamu lihat yang seperti itu bukan gereja saya. Ada sebagian ya orang-orang yang ada patung begitu ya, dia di patung-patung gini ada, tapi itu tidak sesuai dengan ajaran agama Kristen. Oh, jadi di dalam agama Kristen dikatakan, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun, baik yang ada di langit, di bumi, di bawah bumi, di air, jangan sujud menyembah kepadanya. Ada. Oke. Kalau ada orang Kristen yang masih sujud-sujud ada patung begitu, saya katakan itu dia tidak ngerti Bible. Dia sama kayak tempatmu itu, dia lebih mendengar omongan ustaz, lebih mendengar omongan pendeta-pendetanya atau pemuka-pemuka agamanya. Iya. Tergantung, Ustaz juga ada yang menyesatkan, ada yang enggak. Nah, iya. Atas semuanya. Makanya Kristen itu bukan kata pendeta, bukan kata Edis TV, bukan kata bukan kata pemuka agamanya. Kristen itu adalah apa yang Bible katakan. Christian is what the Bible says, what the people say. Tuh. Kristen adalah apa yang Bible katakan, bukan apa yang kata orang katakan. Jadi aliran Bang Edis ini Kristen apa? Protestan, Katolik atau apa? Saya nggak mau menyebut Kristen golongan-golongan apa. Saya bilang saja saya Kristen yang sesuai dengan apa yang kata Bible. Kenapa? Loh, karena ajaran Kristen itu adalah apa yang diajarkan di dalam Bible, bukan apa yang diomongin pendeta, bukan apa yang diomongin pemuka agama. Kalau pemuka agama mengatakan sesuai dengan apa yang dikatakan Bible, nah baru. Nah, gereja kami kebetulan, gereja yang sehat. Pendetanya mengajarkan apa yang diajarkan Bible. Kalau gereja nggak sehat, ngapain saya ke situ? Jadi kalau yang nyembah patung Yesus itu apa itunya, alirannya? Ya, saya mengatakan bahwa di dalam ajaran Kristen tidak boleh Anda sujud menyembah kepada patung. Mau itu patungnya siapa, kayak mau patungnya kucing, mau patungnya siapa, nggak bisa. Tapi kalau hanya mendirikan sebuah monumen patung untuk memperingati atau untuk menggambarkan kepada para penonton satu peristiwa di baliknya, boleh-boleh saja. Contoh, ketika saya sedang main ke rumah sakit, di situ saya lihat ada di situ ada patung Petrus, kemudian di situ ada ayam. Itu menggambarkan bagaimana Petrus menyangkal Yesus dan di situ ayam berkokok. Gak apa-apa, itu seni bagus. Itu untuk mengingatkan kembali kepada peristiwa yang terjadi di masa lalu. Tapi kalau Anda begini-begini sama patung itu, nah itu yang udah gak beres. Apa aliran yang begini-begini sama patung Yesus itu aliran? Saya nggak tahu. Yang jelas ada orang-orang yang seperti itu ada. Biasanya kamu sudah tahu. Masuk agama saya kamu tahu, tapi nanti kalau saya bilang begitu, nanti orang jadi salah paham. Begitu loh. Dan abang juga gak mau agamanya disalahpahamin, begitu juga saya. Loh, sekarang saya tanya. Yang pergi ke Arab sono, yang cium-cium batu, betulkah itu semua golongan dari golongan agama Islam? Ya, betul. Betul. Apakah itu oknum? Oknum itu kan konotasinya tidak, negatif. Justru itulah orang Islam yang sejati. Nah, kalau ada orang Kristen yang masih begini-begini sama patung, ada patung terus begini-begini. Nah, itu saya bilang oknum. Ajaran Kristen nggak seperti itu. Buka di dalam Bible itu jelas. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun. Baik yang ada di langit, baik yang ada di bumi, baik yang ada di bawah air. Untuk sujud menyembah kepadanya. Jelas? Ya kan? Oke, jelas. Gak apa-apa. Saya menghormati pendapat Anda. Anda. Mau sampai jungkir balik pun, mau siapa yang ngomong juga nggak ada yang bisa bantah itu. Oke. Tapi gini ya, saya mau menjelaskan dulu masalah mencium hajar aswad. Pertama, itu ada contoh dari Nabi. Dan kedua, mencium hajar aswad itu sebenarnya hukumnya sunat, nggak wajib. Tapi banyak umat muslim yang... Apakah hajar aswad bisa mendatangkan manfaat atau mudarat? Salah kaprah. Bukan cium, tapi istilam. Istilam itu cukup, dari jauh gitu. Pertanyaan saya, apakah berbuat demikian kepada hajar aswad itu bisa mendatangkan manfaat? Kalau dari logika ini, enggak. Kalau dari logika tidak mendatangkan manfaat. Karena Umar bin Khattab sendiri pernah berkata dalam sebuah hadis, engkau adalah sebuah batu belaka. Bukan begitu. Gimana? Jika seandainya Nabi tidak mencium engkau, aku tidak akan melakukannya. Oke. Umar bin Khattab kan bergejolak tuh di dalam hatinya. Ya, makanya dia sampai ngomong, "Hei, kamu adalah sebuah batu belaka yang tidak dapat mendatangkan manfaat ataupun bahaya. Jikalau aku tidak melihat Rasulullah menciummu, maka aku tidak akan menciummu," kata Umar bin Khattab, betul? Ya. Sekarang pertanyaan saya,
Berarti mencium batu itu adalah perbuatan yang sia-sia atau perbuatan yang mubazir. Karena apa? Karena batu itu tidak bisa mendatangkan manfaat ataupun bahaya, betul? Enggak, saya tidak bisa mengatakan betul dulu. Nih saya bilang ini sulit nih kalau ngomong. Itu namanya mubazir. Coba definisi mubazir apa? Mubazir itu sia-sia. Nggak ada manfaatnya, kegunaannya nggak ada. Waktu atau energi secara tidak perlu. Dan Iya, tidak perlu. Dalam agama atau sosial, norma sosial dan budaya. Kalau ini ada tuntutannya dalam agama, berarti nggak disebut mubazir, Bang Edis. Sebentar, saya tanya sama kamu. Nyiumin batu ada manfaatnya nggak? Nggak perlu saya jawab, kan udah dijawab. Aduh, Umar bin Khattab kan sudah bilang batu itu ya, tapi nggak disebut mubazir juga. Kalau Umar bin Khattab mengatakan mubazir, iya. Tapi lihat tuh definisi pertanyaan saya, ketika kamu tidak bisa menunjukkan manfaatnya, di saat itulah itu perbuatan mubazir. Contoh, saya kasih contoh nih. Ini gelas nih, gelas. Saya gini-giniin. Coba tunjukin manfaatnya apa? Nggak, sebutin manfaat tadi, perbuatan ini. Apa manfaat perbuatan ini? Coba, sebutin manfaatnya apa? Sebutkan. Oke, karena di sana tidak ada tuntutan dalam agama, jadi nggak ada. Aduh. Yang ditanya manfaatnya, Resti, manfaatnya apa? Manfaatnya kita dapat pahala, mencium hajar aswad itu. Lu kata Umar bin Khattab, mencium batu itu nggak ada manfaatnya. Aduh, memang sulit mereka ini, teman-teman. Nah, menurut Al-Quran, perbuatan yang mubazir, orang yang mengerjakan perbuatan mubazir adalah melakukan perbuatan setan. Kata Al-Quran, sesungguhnya orang-orang yang melakukan perbuatan mubazir itu adalah sahabat setan. Betul? Iya betul, tapi definisi saya tunjukin ayatnya sama kamu. Saya tunjukkan. Saya tahu. Enggak, banyak orang nggak tahu nih. Nih, perbuatan mubazir itu dicatat di dalam Quran surat Al-Isra ayat yang ke-27 nih. Orang-orang yang melakukan perbuatan sia-sia, boros-boros, nggak guna. Nih, makanya kalian itu naik haji ya, kalian itu cuman nih, yang ngomong bukan saya nih, lihat nih. Perhatikan ya. Quran surat Al-Isra. Waduh. Surat Al-Isra. Mana surat Al-Isra? Nih. Sesungguhnya para pemboros. Nah, kata pemboros ini katanya mubazirina. Innal mubazirina. Kalau ibadah haji dan sebentar dulu, Risti. Innal mubazirina kanu. Sesungguhnya para pembuat mubazir itu adalah saudara-saudaranya setan. Dan ya, setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya. Sudah? Iya tahu, tapi ibadah haji itu tidak disebut mubazir dan Oke, sekarang saya tanya, apa manfaat dari cium-cium sebongkah batu? Coba. Manfaatnya? Apa manfaat nyium ini nih? Nah, apa manfaatnya kita dapat pahala? Karena udah diperintah sama Allah dan Rasulnya. Dapat pahala. Kenapa Umar bin Khattab bilang bahwa sesungguhnya batu itu tidak dapat mendatangkan manfaat atau bahaya? Apakah Umar bin Khattab menjadi sahabat yang melecehkan ajaran Nabi? Ayo. Apakah Umar bin Khattab dia melecehkan ajaran Nabi dengan mengatakan bahwa batu itu hanyalah batu saja yang tidak dapat mendatangkan manfaat? Ayo. Enggak. Ya, enggak. Terus kenapa dia bilang batu itu hanya batu saja, tidak mendatangkan manfaat? Ya kan definisi manfaat itu yang terasa di dunia, tapi kan di akhirat pasti terasa lah Bang Edis. Makanya saya bilang gini, Rasti. Tadi saya kan diskusi sama Kang Ma'ruf tadi, ya kan? Saya bilang begini, Kang Ma'ruf, waktu saya belajar agama Islam, apa yang kamu pelajari itu pasti ada lawannya di situ. Ketika kamu pelajari Muhammad miskin, pasti kamu akan dapati Muhammad kaya. Ketika kamu menemukan ajaran diajarin jujur, pasti kamu akan menemukan juga ajaran diajarin bohong. Nah, ketika kamu menemukan hadis yang mengatakan bahwa Hajar Aswad itu tidak mendatangkan manfaat, di detik yang sama kamu akan menemukan Hajar Aswad mendatangkan manfaat. Karena hadis yang bilang juga, mencium Hajar Aswad menggugurkan dosa-dosa. Tapi hadis yang lain bilang Hajar Aswad tidak datang mendatangkan. Makanya kesimpulannya, setelah agama Islam saya pelajari, di saat itulah saya pastikan orang yang mempelajarinya akan meninggalkan agama itu. Dan kalian tidak akan bisa membantah saya. Yang kalian bisa lakukan adalah penjarakan. Penjarakan. Apa?
penista agama, penista agama. Itu yang kalian bisa sanggup lakukan. Kalau membantah argumen saya, nehi, tidak akan bisa. Tidak akan bisa. Coba, satu sisi bilang, Hajar Aswad tidak mendatangkan manfaat. Satu sisi bilang, mencium Hajar Aswad menghapus dosa-dosa. Satu sisi bilang, tempat mana saja kamu memandang wajah Allah, ada wajah Allah. Satu sisi bilang, palingkanlah wajahmu ke Masjidil Haram. Satu sisi bilang, sholat dimanapun sama saja. Satu sisi bilang, sholat di Masjid Nabawi, sholatnya pahala 1000 kali. Udahlah, makin kau pelajari agama Islam, makin dekat pintu gerbangnya untuk meninggalkan agama tersebut, Rasti. Yang meninggalkan agama Islam itu dia yang nggak paham sama agama Islam. Masih menipu diri dia. Oke lah Rasti, ini sudah mau jam 11:30 malam. Sudah jam 11:30, gimana? Bisa Saya kita sudah lanjut lagi ya? menonton Bang Edi sini dari 2 minggu atau sebulan. Tapi saya nggak sama sekali nggak terpengaruh loh. Saya justru Ya, Bang Edi karena itu kamu masih menipu diri, membohongi diri sendiri. Nggak apa-apa, gini. Memang tidak semudah membalik telapak tangan. Semakin kamu makin lama meninggalkannya, semakin nanti kamu meninggalkannya, maka saya pastikan kamu tidak akan kembali lagi kepada agama Islam. Ya. Kamu kan lama nih mau meninggalkan agama Islam. Nanti ketika kamu sudah meninggalkannya, maka kamu tidak akan lagi memalingkan wajahmu terhadap agama itu. Tahan perkataan saya. Oke? amat sih Bang Edis. Oke, begitu ya. Kita rehat dulu, besok kita sambung lagi, oke? Oke? Enggak, saya sebenarnya belum clear ini sebenarnya. Masalah mubazir. Waduh. Ya. Masalahnya saya sudah capek. Saya sudah berapa jam nih? Ini kan baru datang. Saya sudah 4 jam lewat. Sudah mau 4,5 jam. Rehat dulu ya. Ya oke deh lah, terserah. Oke. Terima kasih Resti. Cuma klarifikasi aja. Klarifikasi apanya? Orang kamu gak bisa jawab dari tadi bawa kulit kok gimana? Anda cacat logika, standar ganda, hadis yang menguntungkan Oke, bagi besok kita Anda sambung lagi. bagi Anda nggak dibawa. Oke ya. Sampai jumpa Risti. Selamat malam. Selamat beristirahat. Ya, itulah ya teman-teman ya diskusi kita malam. Baik teman-teman yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apa tanggapan teman-teman ketika mendengarkan diskusi atau debat dari awal hingga akhir teman-teman? Berikanlah tanggapan teman-teman di kolom komentar dan sama-sama kita dapat belajar bersama supaya ada banyak orang yang dicerdaskan, yang mengerti bahwa kebenaran yang sejati itu ada dan pasti kebenaran itu mengalahkan ketidakbenaran. Kebenaran itu pasti mengalahkan hal-hal yang kamuflase. Terang itu pasti mengalahkan kegelapan. Kegelapan tidak mungkin bisa mengalahkan terang. Tentu terang di dalam Yesus Kristus. Teman-teman terkasih, kita harus bangga. Ya, kita harus bangga bahwa para polemikus Islam mesti belajar Quran, kitab sucinya, dan mendengarkan para pendahulunya. Bahkan kalau kita boleh jujur, mereka harus mengikuti sang baginda sebagai tauladan yang harus diikuti. Semua kehidupan sang baginda mesti diikuti mereka, seharusnya begitu. Mulai dari dia belajar atau menyampaikan isi Quran, atau juga mempraktekkan seluruh isi Quran, dan bahkan apa yang ditulis dalam hadis-hadis, bagaimana moralnya, bagaimana dia pernikahannya, semua harus diikuti, karena itu bagian yang tidak bisa dilepaskan daripada umat muslim. Tetapi alangkah sangat disayangkan bahwa mereka tidak siap dengan semua itu. Mereka hanya mencari hal-hal yang cocok. Kalau nggak cocok ya dibuatlah berita, oh itu hadis doib dan lain sebagainya. Nah, notabene teman-teman, ketika sang apologetik Kristen yang menurut pengakuannya itu dia sudah 13 tahun mempelajari Quran, ya saya itu luar biasa. Kalau 13 tahun berarti kita bayangkan itu hampir tamatlah dia SMP belajar Quran, membaca, dan mungkin kalau itu benar berarti dia lebih tajam dan lebih intens membaca Quran, begitu ya. Tapi itu kan pengakuannya. Tapi boleh teman-teman pertimbangkan melalui apa yang ia sampaikan ketika berdebat atau berdiskusi dengan para polemikus, para ustadz. Bahkan dia dengan berani terang-terangan mengundang Ustadz Abdul Somad, Ustadz Adi Hidayat, dan ustadz-ustadz lain untuk masuk berdebat dengan dia. Ya, itu dirinya, artinya dia sudah memiliki persiapan yang sangat begitu matang, baik berupa pertanyaan-pertanyaan yang mesti ditanya kepada ustadz-ustadz yang notabene itu di Indonesia sangat digemari oleh banyak orang. Bahkan ustadz sekelas Juma aja minggir, ya kan? Nah, teman-teman,
Saat berbicara tentang Alkitab, mereka ini kan sangat begitu bebas. Tetapi saat berbicara tentang Al-Quran, mereka itu pasti kepanasan. Saat berbicara Alkitab atau kekristenan, maka itu disebut dakwah bagi mereka. Tetapi saat berbicara tentang Islam atau Quran dan hadis, maka itu penistaan bagi orang Kristen. Miris memang teman-teman. Nah, tapi kita tidak fokus di situ. Kita masuk kepada poin bahwa apa yang ditanya oleh apologetik ini hanya bisa dijawab dengan kemarahan oleh para polemikus, hanya bisa berputar, hanya bisa memunculkan urat lehernya sebesar mungkin tanda mereka tidak siap menjawab apapun yang dipertanyakan oleh apologetik ini. Harusnya mereka kan memiliki waktu untuk menjawabnya dengan baik supaya bisa menerangkan seperti ini loh yang benar. Apa yang kamu argumentasikan itu salah, ini yang benar, ini yang tepat. Mestinya kan seperti itu. Tetapi yang kita dapatkan justru berbeda, saudara-saudara. Itu sulit sekali, sulit banget. Karena apa? Karena ketika ditanya mereka nggak ngerti, maka yang terjadi adalah urat lehernya membengkak, tanda kemarahan, napasnya terengah-engah begitu ya. Nah, teman-teman yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dari sini kita bisa melihat dengan terang bahwa mereka tidak siap sama sekali, mereka tidak tahu, bahkan mungkin juga mereka perlu belajar. Sebenarnya tidak perlu marah, tidak perlu baperan, mereka hanya perlu belajar. Dan dia dengan terang-terang berkata, nanti undang Ustadz Juma, ya Ustadz Juma aja lari kok, gitu ya. Lari kok, jadi mengundang di mana? Ya, oke teman-teman. Tapi yang terpenting adalah kalian harusnya fokus dengan agama kalian begitu ya. Jangan sampai kalian suka membahas agama orang lain tetapi tidak mau dikritisi oleh kekristenan atau ditanyakan justru ngamuk-ngamuk ya. Bagi kekristenan, iman itu sudah final dalam Kristus Yesus, tidak ada keraguan di sana, tidak ada kebimbangan di sana, tidak ada kepalsuan di sana. Karena Kristus itu firman menjadi manusia, pribadi kedua Allah Tritunggal itu firman menjadi manusia, diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya yang diberikan oleh Bapa kepada dia. Dia juru selamat itu. Teman-teman, kalau kita membaca Yohanes 13 ayat 13, kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi di sini ada dua kata yang sangat menarik. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, kurios, berarti itu merujuk kepada pencipta. Dia pencipta, dia yang dihormati, dia yang ditinggikan begitu ya. Jadi ketika Yesus mengatakan kamu menyebut aku guru dan Tuhan, katamu itu tepat, tidak melarangnya. Oh, saya bukan Tuhan, jangan kamu sebut aku Tuhan. Bisa saja dikatakan begitu, tetapi dia tidak mengatakan itu. Katamu itu tepat, sebab akulah guru dan Tuhan. Saudara, hal ini tidak bisa dibantah. Kata Tuhan memang bisa dipakai, karena dalam bahasa Inggris pakai istilah Lord ya, bisa Tuhan, bisa Tuhan. Maka tergantung konteks ayat itu. Karena Alkitab itu berdasarkan konteks, tidak boleh dicomot seperti kelakuan Ustadz Juma dan yang lain-lainnya. Comot-comot lalu lepaskan begitu saja, lalu menimbulkan persepsi pengertian yang keliru. Maka kalau dipakai di sini istilah aku guru dan Tuhan, dia yang berarti berkata, ya udah, kamu yang mengatakan aku guru, ya itu aku Tuhan, memang aku guru, aku Tuhan gitu. Tidak salah, itu tepat sekali. Jadi kalau ada orang yang mengatakan di mana dia disebut guru Tuhan, ya udah ada banyak sekali gitu. Dia Allah ada juga. Jadi jangan pernah membuat sebuah argumentasi yang begitu liar tanpa bukti, karena Alkitab itu cukup bukti. Alkitab dan ahli sejarah membuktikan Yesus itu adalah Tuhan dan juru selamat umat manusia. Percayalah, dia menyelamatkan kita dari dosa. Oke teman-teman, jangan baperan yuk. Salam sadar, salam waras, semoga kita diberkati. Bagikan ini kepada teman-teman Anda dimanapun berada. Semoga ada banyak orang yang dicerdaskan dan menerima Injil sang kebenaran itu di dalam Kristus yang menyelamatkan kita. Sampai ketemu di video selanjutnya. Tuhan memberkati.